Ya, selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi di CPR Top Tier Session ya. Dan kali ini ada Mbak Fiona yang akan membagikan salah satu artikel yang ditemukan di KI Audit Matters. Ya, silahkan langsung dimulai saja Mbak Fiona. Oke, terima kasih Mas Jack. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu artikel top tier yang berjudul Key Audit Matters Report in China, Their Description and Implementation of Audit Quality yang ditulis oleh Zheng dan kawan-kawan tahun 2021, terbit di Accounting Horizon dan publish di AAA. Jadi tujuan dan motivasi dari artikel ini adalah untuk menginvestigasi atau menelusuri lebih lanjut terkait bagaimana penerapan terkait standar KAM yang ada di Cina itu dapat meningkatkan kualitas audit dan bagaimana disclosure KAM karakteristiknya itu dapat berhubungan dengan kualitas audit. Jadi sebagai introduction awal di Cina sendiri itu mengadopsi standar ISA 701 yang dikembangkan oleh IAASB terkait dengan Key Audit Matters. Di Cina namanya diadopsi menjadi CSA 701. Kurang lebih isinya juga sama terkait dengan ISA 701 yang membahas terkait dengan KAM. Nah, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yang pertama yaitu kualitas audit meningkat ketika peraturan KAM ini dimandatorikan. Lalu yang ke H1B bahwa disclosure KAM karakteristik ini berhubungan dengan kualitas audit. Oke, langsung saja mungkin di sini adalah sampel selection yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian terkait dengan KAM ini. Di sini jadi di Cina itu penerapan KAM-nya sendiri itu bertahap. Jadi KAM itu kan diterapkan di tahun 2016. Nah, ketika tahun 2016 Cina itu menerapkan hanya untuk perusahaan AHA firm. Entah itu apa, saya juga kurang tahu dan di 2017 baru itu diterapkan untuk keseluruhan perusahaan yaitu AHA firm dan non AHA firm. Kurang lebih sampel yang digunakan itu sebanyak ini 3.413 yang dikurangi oleh missing data dan seterusnya. Dan ini adalah sampel secara detail yang disajikan oleh peneliti terkait dengan setiap pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Dan ini adalah panel B ini akan membahas tentang distribusi sampel perusahaan mana aja yang digunakan, kategori industri yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu tabel 2 ini terkait dengan CAM number. Jadi CAM number ini adalah salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana diukur dengan jumlah topik yang diungkapkan dalam CAM terkait dengan penilaian judgement auditor. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian CAM itu sendiri apa ya. Jadi CAM itu adalah seperti disclosure tambahan yang tertuang di dalam laporan auditor yang dilakukan untuk memberikan informasi lebih detail terkait dengan hal-hal mana saja yang dinilai material terkait dengan judgement auditor. Nah, di dalam KAM sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama itu deskripsi terkait KAM itu sendiri, terkait dengan akun mana yang menjadi pokok judgement dari auditor tadi, dan yang kedua yaitu terkait dengan prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk meng-issue topik KAM yang di-disclose dalam KAM itu tadi. Oke, lanjut. Jadi di panel A tadi bisa dilihat bahwa kebanyakan perusahaan di Cina itu rata-rata paling banyak itu mengungkapkan topik KAM itu sebanyak 2, dan selebihnya perusahaan mengungkapkan lebih dari 2. Di mana perusahaan yang mengungkapkan 2 topik di dalam KAM disclosure itu sebanyak 64%. Lalu panel B ini dikelompokkan lagi kategori-kategori topik KAM mana aja yang paling sering di-issue di dalam pelaporan auditor.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa topik yang paling sering di-issue yaitu terkait dengan revenue recognition. Lalu tabel 3 ini membahas terkait dengan alasan-alasan apa saja yang diberikan auditor dalam meng-issue topik-topik di dalam KAM itu. Di mana alasan pertama itu terkait dengan material misstatement atau fraud risk, lalu alasan kedua itu terkait dengan significant judgment dan estimasinya manajemen, lalu yang alasan ketiga yaitu terkait dengan significant value, alasan keempat terkait dengan huge audit research, dan alasan kelima terkait dengan adanya akun-akun yang perubahannya dramatis. Di mana alasan 1, 2, 3 itu memang tertuang di dalam standar yang berlaku di sini yaitu CSA 1504, dan alasan 4 dan 5 ini adalah alasan yang dikembangkan oleh peneliti itu sendiri. Nah, di sini adalah statistik deskriptif terkait dengan variabel industri KAM. Jadi peneliti dari yang tadi KAM number dikelompokkan topik-topik mana saja yang paling sering di-issue di dalam KAM. Nah, di sini industri KAM itu dikelompokkan lagi dari topik-topik yang sudah di-issue itu mana yang paling sering di-issue, dan yang di atas 50% tadi itu masuk kategori industri KAM. Jadi misalkan revenue recognition tadi kan yang paling banyak itu masuk ke kategori industri KAM. Dan di sini industri KAM itu diindikatorkan menjadi dua, yaitu yang pertama dummy dan yang kedua yaitu continuous number. Di mana dummy itu ketika perusahaan itu mengungkapkan salah satu dari topik industri KAM tadi. Kalau number ya berapa jumlah topik KAM yang diungkapkan terkait dengan industri KAM di dalam perusahaan itu. Lalu panel B ini terkait dengan perusahaan-perusahaan mana saja yang mengungkapkan terkait dengan industri KAM tadi. Lalu di sini tabel 5. Tabel 5 ini adalah KAM description terkait dengan variabel-variabel independen, proksi-proksi yang digunakan dalam mengukur KAM. Di sini KAM itu diukur menggunakan beberapa proksi ya. Di sini dapat lihat yaitu specificity, similarity, readability, dan length. Di mana specificity itu kurang lebih terkait dengan seberapa spesifik kata-kata di dalam KAM, pengidentifikasian auditor dalam menjelaskan terkait dengan topik yang spesifik yang auditor ungkapkan di dalam KAM disclosure itu tadi. Lalu similarity itu berapa skor kesamaan terkait dengan penjelasan yang ada dalam KAM itu tadi. Lalu readability, ya readability tingkat readabilitasnya. Lalu length itu adalah berapa banyaknya kata dan kalimat di dalam KAM disclosure itu tadi. Nah, untuk yang panel A ini adalah deskripsi untuk KAM yang ada di KAM description, dan panel B ini terkait dengan statistik deskriptif yang ada di audit prosedur KAM. Dan tabel 6 ini terkait dengan keseluruhan variabel deskriptif statistik yang digunakan di dalam penelitian ini. Nah, ini masuk ke pengujian yang dilakukan oleh auditor. Di mana hipotesis pertama tadi kan untuk mengetahui, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan aturan KAM ini ketika dan sebelum dan sesudah penerapannya, apakah kualitas auditnya itu meningkat atau menurun. Nah, di sini kualitas audit itu diproksikan dengan 5 pengukuran, yaitu discretionary accrual, lalu SP, BL, opinion, dan audit fee. Di mana ketiga yang awal itu discretionary accrual, lalu small profit, dan BL itu adalah mengindikasikan kualitas dari pelaporan. Jadi kualitas audit di sini itu lebih diukur menggunakan kualitas pelaporan. Jadi ini mengindikasikan kayak earning management-nya gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di tabel 7 ketika POS ini ya, variabel POS itu berhubungan negatif signifikan dengan ketiga proksi dari earning management tadi, dan
berhubungan positif dengan opinion dan fee. Di sini dapat dilihat bahwa penerapan KAM itu ternyata meningkatkan kualitas audit. Karena jadi ketika discretionary accrual-nya tinggi, artinya kualitas auditnya itu rendah. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa ketika KAM itu diterapkan, maka opini yang diberikan itu lebih unclean opinion, sedangkan fee-nya itu semakin tinggi. Jadi artinya effort auditor itu semakin tinggi. Dan di tabel 7 ini mengukur terkait dengan pengukuran pengujian di ID ketika tahun 2015 dan 2016 saat penerapan KAM itu khusus untuk AHA firm. Lalu di tabel 8 ini juga di ID menggunakan PSM, tapi ketika tahun 2017 dan 2016 perbandingannya, ketika semua perusahaan itu sudah menerapkan KAM. Di sini yang signifikan hanya opinion, signifikan positif. Di sini opini itu diukur menggunakan 0 ketika unqualified opinion, 1 ketika dia unqualified with paragraf penjelas, dan 2 ketika opini yang lainnya seperti adverse, disclaimer. Jadi ketika dia opininya positif signifikan, artinya aturan KAM ini meningkatkan unclean opinion. Nah, di tabel 9 ini adalah pengujian cross-sectional menggunakan 1 tahun penelitian, yaitu tahun 2017 saja. Di sini dapat dilihat bahwa KAM number itu berhubungan positif dengan discretionary accrual, SP, BL, opinion, dan fee. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak topik yang diungkapkan dalam KAM, artinya itu dapat menjadi sinyal bahwa kualitas laporan dari perusahaan itu rendah. Makanya ini adalah positif signifikan. Lalu spesifitinya berhubungan negatif signifikan dengan DA, SP, dan berhubungan positif dengan BL. Lalu kalau similarity-nya itu berhubungan negatif signifikan dengan BL, dan opinion, artinya ketika semakin similar kata-kata yang ada di dalam KAM itu menunjukkan earning management yang rendah dan opini yang lebih clean. Lalu untuk readability-nya itu berhubungan positif signifikan dengan SP dan BL, sementara length-nya berhubungan negatif signifikan dengan SP dan BL. Artinya ketika kualitas laporan keuangannya itu tinggi, maka jumlah kata-kata yang disampaikan dalam KAM itu lebih rendah, sementara credibility-nya lebih tinggi. Dan ini adalah analisis tambahan di mana peneliti itu menggunakan pecah sampel membagi antara perusahaan yang SOE itu seperti BUMN dan non-BUMN. Di sini dapat dilihat bahwa, dan yang panel B ini terkait dengan reputasi yang tinggi dan reputasi yang rendah perusahaan. Jadi semakin tinggi KAM number, maka yang paling signifikan adalah untuk perusahaan yang non-BUMN. Semakin mengindikasikan bahwa KAM itu merupakan sinyal dari auditor bahwa terdapat earning management. Itu pula di yang panel B ini. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Aku mau tanya Mbak. Oh ya, saya ambil aja. Oh bagus. Saya dulu ya Mbak. Mana Suham? Iya, jadi untuk yang adjusted R square itu
lebih baik kita menggunakan adjusted R-square atau R-square ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi di hasil regresinya ada reason 1 sampai 6 kalau nggak salah. Gimana, Suhab? Yang hasil regresi. Yang Iya itu Mbak. mm-mm. Oh, bawah. Ini. Bawah lagi Mbak. Ah ini. Itu Uh-uh. ada reason 1 sampai 5 ya. Itu maksudnya apa ya Mbak? Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Oh, oke. Jadi, mungkin menjawab pertanyaan Suham yang kedua dulu. Jadi, reason 1 sampai 5 ini ya salah satu proksi dari pengukuran KAM itu sendiri. Jadi, reason 1 ini diukur dengan itu tadi, Ham. Ini, apakah perusahaan itu mendisclose KAM itu berdasarkan reason bahwa dia itu material statement atau enggak. Terus kalau misalkan reason 2 itu seperti dummy, apakah perusahaan itu mendisclose KAM itu karena alasan kedua ini, gitu kan. Lalu terkait dengan R-square, setahu saya R-square itu kan menjelaskan seberapa lengkap data statistika ini dapat mendisklose kebenaran gitu nggak sih? Ya, jadi kalau biasanya yang kita gunakan sih biasanya kalau nggak salah ya adjusted R-square gitu. Mungkin Mas Fajar bisa membantu. Oh iya Mbak, yang tadi reason 1 sampai 5 itu memang ada penelitian sebelumnya Mbak ya, atau memang standar pengukuran dari SA gitu? Untuk reason 1 sampai 3 itu memang ada di disclose di dalam peraturannya, di standarnya itu bahwa KAM itu bisa didisclose berdasarkan ketiga alasan ini. Sementara untuk reason 4 dan reason 5 itu kalau aku baca di sini sih pengembangan dari temuan peneliti itu sendiri. Jadi ada auditor yang mengungkapkan KAM itu tidak masuk pada alasan 1, 2, 3, tetapi lebih mengarah ke alasan 4 dan 5. Oke Mbak Vio, terima kasih. Ya, terima kasih Suham. Oke, ada pertanyaan lagi. Iya, mau tanya. Ya, Ya, coba cek yang tadi. Aku tertarik sama yang SP sama BL tadi sih. Itu di papernya ini ada ini ya nggak? Ada keterangannya. Itu tuh apa sih SP sama BL? jadi sebentar. Itu kayak earnings management gitu. Pengukuran lain dari earnings management atau gimana? Bentar ya. Kalau di sini sih ya, penulis menurutku kayak kurang menjelaskan secara detail terkait apa ya. Dia itu cuma menyebutkan kalau kualitas audit itu proksinya ada 5, DA, SP, BL. Lalu dia juga cuma memberikan definisinya. Jadi kalau SP itu kepanjangan dari small profit, indikator 1 ketika dia ROE-nya antara 0 sampai 0,01. Kalau dari sepemahamanku SP ini mungkin small profit. Jadi earning management itu kan bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, small profit itu salah satu jenis earning management yang mungkin dia mengecil-ngecilkan labanya mungkin ya. Terus kalau BL itu kepanjangannya itu aku lupa, below apa gitu. Nah, ini itu terkait dengan apakah perusahaan itu melakukan pengungkapan informasi terkait dengan non-income seperti ini disebutkan, yaitu investment net income, profit from other operation, dan non-operation net income itu apakah kayak tinggi atau rendah gitu.
Oke, Pemahaman oke. aku Kak. Menarik sih. Kalau kayak kita kan nggak pernah ya pakai audit quality yang ini gitu ya, pengukuran yang ini mungkin bisa jadi referensi kita buat proxy lain dari audit quality gitu. Nah itu kalau yang SP itu ada ini ya enggak, Vi? Kalau misalkan itu BL kan kita bisa nyontoh eh, literatur sebelumnya gitu kan, ada jadi masih Ya, gampang lah gitu. Ada GUL juga, ada Prof GUL. Nah terus kalau yang SP ini ada referensinya nggak dia di papernya itu? kalau di sini kalau dilihat sih kayaknya peneliti kayak mengembangkan variabel baru gitu Mbak. Oh, I see. Jadi dia kayak nggak jelasin juga ya nilai 0,01 tuh kok bisa acuannya segitu itu nggak dijelasin ya. Enggak. Oke sih. Oke, menarik menarik. Oke, thank you Vio. Ya, oke, selanjutnya. Halo, halo, halo. Ya, Iya, suaraku dengar ya. Ya, jadi sebelumnya ini mungkin maaf ya kalau misalnya aku agak slow. Apa namanya? Yang lainnya kayaknya udah paham, aku yang kurang paham ya. Jadi sebenarnya itu cuma mau memastikan sebenarnya kami tuh kayak disclosure biar audit report itu sebenarnya isinya apa aja gitu, Tavi. bentar. Aku kasih. Aku agak kurang paham sebenarnya. Maksudnya soalnya aku memang belum pernah baca, jujur belum pernah baca Key Audit Matter, jadi kurang seberapa familiar gitu. Jadi sebenarnya itu tuh kayak guidance gitu kah? Apa kayak gimana sebenarnya? Jadi CAM itu seperti apa ya? Enhancement dari disclosure-nya auditor terkait dengan item-item tertentu yang ditemukan auditor ketika melakukan audit eh, berdasarkan judgement profesionalnya. Misalkan itu seperti contoh yang ada di dalam ini PPT yang aku dapat dari ini ya, apa seminarnya IAI. Ini salah satu contoh dari CAM. Jadi dia itu apa ya? Kayak deskripsi terkait dengan itu tadi, terkait dengan hal-hal yang dianggap auditor penting, dianggap auditor material berdasarkan professional judgment-nya itu dituangkan lagi ke pelaporan audit. Nah, salah satu contohnya itu akun yang terkait dengan goodwill. Bisa macam-macam sih, ada goodwill, ada terkait dengan revenue recognition, PPE. Nah, di dalam CAM itu ada dua subbagian. Yang pertama itu deskripsi terkait dengan CAM. Jadi kenapa kok kayak alasan kenapa ini itu dimasukkan menjadi topik CAM. Lalu yang kedua itu mana tadi? Terkait dengan prosedurnya. Mungkin di sini kayaknya nggak ada deh. Tapi di aslinya itu ada kayak deskripsi dan prosedur auditornya. Berarti V, itu berarti masuknya benar kayak gitu kan? Maksudnya berarti kayak panduan, istilahnya kayak misalnya standarnya kayak JRI misalnya kita kalau mau bikin pelaporan tentang sustainability report, berarti kalau misalnya kita mau ngisi apa ngedisclose tentang poin A, nah itu tuh kayak panduannya gitu kan berarti jadinya satunya. Lebih bukan panduan sih, tapi informasi tambahan yang diberikan auditor gitu terkait dengan prosedur apa aja yang dia telah lakukan ketika audit perusahaan itu dan Oh, berarti nggak wajib gitu. wajib kalau berdasarkan Oh, tapi tergantung negaranya. Negaranya kalau misalkan sudah mengeluarkan standar terkait dengan CAM itu ya auditornya wajib untuk melakukan mendisclose CAM itu. Kalau di Indonesia sendiri emang belum diterapkan sih. Baru di beberapa negara. Nggak baru berarti di beberapa negara sebenarnya udah banyak yang menerapkan, cuma Indonesia aja yang tertinggal. berarti kalau misalnya kami itu dipakai, kan biasanya kan kita kalau tahu lihat audit report itu kan cuma 2 lembar itu kan, yang cuma 2 lembar itu kan. Berarti kalau misalnya memang nanti ngedisclose itu tuh berarti jadinya kayak audit report itu lebih rinci, lebih komprehensif gitu, Davi. Iya, Jatuhnya. emang Jadi seharusnya tujuannya dari CAM itu auditor apa ingin memberikan informasi yang lebih informatif ke user. Jadi kalau opini aja kan mungkin users kayak kurang ngerti apa yang udah dilakukan auditor ketika mengaudit perusahaan itu, mana aja yang material, cuma memberikan opini yang dasarnya itu mungkin kayak kurang dipahami oleh users.
Nah, terus mau tanya juga kan kalau nggak salah Vio nih buat tesismu tuh juga pakai key audit meter ya kalau nggak salah. Nah, kalau iya Iya. itu berarti itu kamu kalau pakai data di Indonesia itu berarti emang bisa apa gimana? Soalnya kan ya itu tadi audit reportnya di Indonesia kan cuma 2 lembar. Nah, emang ya kayak gimana berarti maksudnya? Kepo. Ya tesisku nggak pakai setting Indonesia. Oh, jadi yang luar negeri. Kalau luar Iya negeri pakai itu ada ASEAN. kamu sudah ada itunya apa kayak contohnya gitu. Misalnya kayak audit report yang apa Bentar, ini namanya tak udah cari. pakai yang Zico Holdings ini dah. Nah, ini contohnya. Ini salah satu perusahaan di Malaysia tahun 2019 dia udah menerapkan standar terkait dengan KAM itu sendiri. Nah, jadi formatnya kayak gini sih. Pertama dia ini ya mungkin dari awal. Nah, ini kan Independent Auditors Report. Pertama itu dia mendiskus terkait opininya, lalu ini sama kayak yang terdahulu yang udah diterapkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada ketambahan part key audit matters. Formatnya kayak gini sih. Pertama dia ngejelasin apa itu key audit matters, lalu akun-akun mana aja yang dianggap auditor itu material. Nah, ini terkait dengan penilaian auditor, mengapa dia mendisclose topik ini, dan di part ini mungkin dia mendisclose terkait dengan prosedur apa aja. Oh, ini sih prosedurnya. Oke, mantap. Ya makasih Vio. Sama boleh tanya satu lagi ya. Apa namanya tadi kan sempet kamu kayak nunjukin jumlah itu tadi ya, kayak misalnya number of comes per client firm misalnya ada 1 sampai 6. Nah, tapi di bawahnya itu ada top 20 most commonly reported comes. Nah, berarti maksudnya itu yang tadi itu nomor 1 sampai 6 itu kayak istilahnya itu kayak sebenarnya kami itu cuma ada 6 secara garis besar, tapi yang ada kayak perintilan lebih spesifik lagi gitu dah. Apa gimana? Aku kurang maksudnya aku takut salah nyambung. Yang ini tuh. Yang iya, kok ada 6 itu maksudnya apa? Terus kok tapi habis itu Jadi, kan ada yang kayak topik spesifiknya apa gimana gitu. oh ini. Jadi yang panel A itu dia ngejelasin kalau di beberapa perusahaan di Cina itu berapa topik KAM per perusahaan yang didisclose. Dari sini paham nggak? Jadi misalkan perusahaan ini tadi ya, dia kan nih disclose recovery of trade 1, lalu 2 terkait topik impairment assessment 2. Udah berarti perusahaan ini mendisclose 2 topik KAM. Nah, itu masuk ya ke kategori yang 2 ini. Terus kalau yang panel B ini kayak dia dikelompokkan lagi topik-topik terkait dengan KAM itu yang paling sering didiskus di perusahaan-perusahaan Cina itu apa? Oh, alah. Ya tadi tak kira itu salah nangkep. Tak kira itu misalnya kamu itu misalnya secara garis besar itu mungkin secara generalnya itu cuma ada 6. Habis itu misalnya secara anunya itu kayak ada topik spesifiknya lagi gitu. Berarti itu maksudnya 6 itu cuma kayak maksudnya maksimal kebanyakan sampai 6 gitu kan. Kebetulan yang di perusahaan Cina gitu ya berarti Vi. Iya. Oh, alah. Oke. Ya udah gitu aja sih. Makasih ya Vi. Ya. Ada pertanyaan lagi, Kak? Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah cukup, saya rasa sudah cukup tadi karena sudah ada beberapa pertanyaan ya dari Suham, dari Juli, dan dari Agnes. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Fiona atas sharingnya. Oh ya, oke, mohon maaf. Tadi Suham menanyakan yang adjusted R square ya, mohon maaf. Tadi saya kelupaan. Betul gitu ya, Suham ya? Ya, betul, Mas. Halo Suham. Ya, halo. Iya, betul, Mas. Ya, oke. Bisa sedikit diulang spesifiknya adjusted R square-nya tadi ditanyakannya apanya, bagian part apanya?
Ya, jadi kalau kita mau meregresi kan ada dua masih ada R-square biasa sama adjusted R-square. Nah, itu lebih bagus gunakan yang mana, Mas? Oke, tak ralat. Satu lagi ada Saido R-square. Dan mungkin ada R-square yang lainnya juga. Nah, mana yang bagus tergantung risetnya, Zuham. Kalau diriku pernah baca, cuman diriku lupa baca di mana. Nanti bisa dicari di Google what difference between R-square and adjusted R-square kayak gitu-gitu ya di Google dan sebagainya. Nah, seingatku adjusted R-square itu bakal membuat bias jika sampel penelitiannya itu tergolong banyak. Karena R-square itu cenderung meningkat jika jumlah sampelmu banyak, seperti itu. Nah, kenapa kok ditetapkan adjusted R-square? Jadi adjusted R-square ini diciptakan biar meminimalisir isu itu, karena nanti kebanyakan adjusted R-square itu lebih rendah daripada R-square ya, karena dia mengurangi bias kalau terlalu banyak sampelnya itu. Maka dari itu biasanya yang digunakan kalau data sekunder, karena data sekunder kan pasti lebih banyak tuh, apalagi data panel kan. Nah, itu biasanya adalah adjusted R-square, bukan R-square. Sedangkan R-square itu biasanya digunakan untuk penelitian kuesioner, ataupun yang data time series, atau data cross-section ya, yang memang observasinya lebih sedikit itu. Terus ada lagi namanya Saido R-square. Saido R-square itu biasanya dipakai untuk regresi logit atau probit, Zuham dan teman-teman ya. Jadi Saido R-square itu kalau dependennya adalah bersifat dummy. Jadi bersifat nilainya kalau nggak 0 sama 1 ya. Itu karena kalau pakai R-square atau adjusted R-square sendiri nggak bisa dihitung karena kan 0 sama 1 itu bukan 1 lebih tinggi daripada 0 ya, tapi ya hanya berbeda saja. Jadi 1 itu berbeda daripada 0. Beda dengan kalau dependent yang continuous, angkanya semakin besar, ya nilainya semakin besar, seperti itu ya. Sedangkan dummy kan beda. 1 dengan 0 itu beda, bukan berarti 1 lebih bagus daripada 0. Nah, itu membuat R-square sama adjusted R-square biasa itu nggak bisa dihitung jika dependentnya adalah dummy. Karena konsepnya sudah beda. Kurang lebih seperti itu, Zuham. Oke, Mas. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Oke, mungkin tadi ada juga lainnya yang terlewat oleh diriku. Aman ya? Ya, mohon maaf, Zuham. Tadi sepertinya saya Oke, kalau tidak ada, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih juga Fiona yang sudah share hari ini. Seperti itu. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Sampai jumpa.